Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya di pagi ini bagi mahasiswa yang udah join tepat waktu. Sebelum masuk ke materi algoritma pemrograman yang kedua, saya mau review dulu untuk beberapa hal yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ya. Oke, pertama, dari apa yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin, mulai dari cara penggunaan CodeBlocks, ada yang masih bingung nggak atau terkendala mengenai penggunaan software CodeBlocks? Kalau ada, silahkan disampaikan. Nanti kita bantu untuk memecahkan permasalahannya. Oke, silakan kalau ada. Sepertinya enggak, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, jadi intinya sih di pertemuan kemarin kita hanya baru nge-overview untuk materi selama 1 semester ya. Jadi kita tuh akan belajar apa aja, kemudian tools apa aja yang akan kita gunakan, dan bagaimana cara memakai toolsnya itu. Kalian sejauh ini berarti harusnya stepnya sekarang sudah menguasai tools, cara penggunaan tools yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Ya. Nah, di pertemuan ini kita akan mulai masuk ke materi ya, karena minggu kemarin kita belum masuk ke materi ya, karena hanya baru overview aja. Nah, minggu ini kita akan masuk ke materi bahasa pemrograman C++ ya, seperti itu. Jadi nah, sekarang kita akan masuk materi yang paling basic ya, materi yang paling basic di C++. Oke. Share screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, untuk materi paling dasar kita coba bahas dulu mengenai struktur program C++ ya. Kemudian habis itu kita akan menjelaskan tentang tipe data. Kemudian setelah itu kita akan jelaskan variabel. Ini paling basic sekali dalam sebuah pemrograman ya. Kita harus mengenal dulu strukturnya, kemudian tipe datanya, dan nanti variabel. Apa itu variabel? Oke. Sekarang kita mulai dari struktur data. Bukan struktur data, tapi struktur dari program ya di C++. Nah, strukturnya ya, jadi seperti ini ya. Jadi seperti yang udah kalian coba juga ya di program tugas ya. Jadi di paling atas itu ada include IO stream. Nah, include ini merupakan perintah untuk memanggil sebuah library di C++ ya. Jadi include ini ya, yang paling atas itu perintah untuk memanggil library di C++ ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian library apa aja sih yang bisa digunakan di dalam C++? Itu ada banyak sekali. Nah, untuk saat ini kalian taunya cuman IO stream dulu aja ya, karena biar nggak bingung gitu ya. Jadi IO stream ini salah satu fungsinya untuk meng-cout atau meng-in ya. Cout itu untuk mencetak, in itu untuk memasukkan nilai ya, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Jadi di baris pertama itu ada namanya apa? Include ya. Include itu untuk memanggil, untuk memanggil library yang akan digunakan dalam programnya. Kemudian setelah itu di baris selanjutnya ada using namespace std titik koma ya. Karena di C++ itu setiap programnya harus diakhiri dengan titik koma ya. Nah, using namespace std ini untuk apa fungsinya? Jadi
fungsinya itu untuk menyederhanakan nanti dalam penggunaan perintah cin dan cout di implementasinya. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan ini perintah using namespace std dalam penggunaan cout dan cin-nya itu nanti harus ada perintah std.2.2-nya. Nah, maka dari itu biar nggak perlu perintah itu, maka untuk using namespace std-nya ini itu dideklarasikan biar std.2.2-nya itu nggak ada ya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada in main juga ya. In main, kemudian in main ini fungsinya untuk apa? Itu sebagai rumah ya. Jadi rumah dimana ketika program di running, maka yang di dalam in main itu yang pertama akan dieksekusi. Seperti itu ya. Ini sempat saya jelaskan juga ya di pertemuan pertama kemarin. Jadi strukturnya seperti ini. Oke. Untuk mengenai struktur ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Paham ya? Nah, oke. Selanjutnya kita nanti ini kalau misalkan kalian kurang jelas, nanti bisa kalian ini buka ya materinya. Di sini sudah saya inikan juga ya, sajikan juga. Jadi itu untuk struktur dari struktur paling sederhana ya dari program C++. Nah, kemudian dalam C++ juga ada yang namanya komen ya. Komen itu fungsinya untuk menonaktifkan program atau memberi keterangan sebuah program ya. Misalkan ini di contoh ya, ada saya zoom. Nah, di contoh nih ya, di sini setelah lihat pada baris cout selamat datang itu, nah setelahnya itu ada garis miring kemudian ada tulisan baris ini untuk mencetak kata selamat datang. Nah, maka si baris ini ya, baris yang yang setelah garis miring itu nggak bakal dibaca oleh program ketika kita di running. Jadi itu seperti catatan kaki lah kalau di buku itu seperti catatan kaki. Jadi kalau kalian mau ngasih keterangan atau catatan kaki pada sebuah baris program bisa menggunakan perintah garis miring seperti itu. Oke, kita coba kasih contoh. Saya coba buka dulu VS Code-nya. Kemudian misalkan di sini ya, saya punya sebuah program, misalkan di sini untuk mencari luas ya, persegi panjang. Nah, untuk untuk misalkan kalian mau ngomen yang bagian awal ini, nah kalian bisa menggunakan garis miring 2 kali, garis miring misalkan deklarasi variabel gitu ya. Nah, maka yang ini yang di garis miring ini tidak akan dibaca oleh program. Jadi kayak keterangan lah untuk kalian untuk memudahkan nanti memahami atau membaca sebuah program. Oh, baris ini tuh untuk deklarasi program, misalkan kayak gitu. Jadi intinya garis miring itu untuk ngasih keterangan lah atau catatan kaki kalau di buku tuh. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk pemberian keterangan atau komen ya, biasanya disebutnya komen, itu menggunakan garis miring seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nih, misalkan mau ngasih keterangan atau komennya itu lebih dari 1 baris, itu bisa menggunakan garis miring bintang dan tutup bintang garis miring. Jadi kayak gini, misalkan
Ini kan kalau pakai garis miring ngasih komennya hanya bisa satu baris ya, baris ini aja. Kalau misalkan pengen beberapa baris, misalkan mau ngasih identitas program, nah pakainya garis miring bintang. Kemudian kalian ketikkan misalkan di sini komennya misalkan program mencari luas persegi panjang gitu. Oke, enter. Author misalkan Bill Gates. Nah, kemudian kita tutup pakai bintang garis miring. Nah, jadi kalau mau memberikan komennya lebih dari satu baris bisa menggunakan ini ya. Pertama ini buka dulu dengan garis miring bintang, kemudian ditutup dengan bintang garis miring seperti ini. Jadi ini ketika kalian running ini tuh nggak bakal kebaca ya. Jadi hanya untuk pemberian keterangan termasuk yang garis miring tadi. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita mulai dulu untuk cara berganti baris ya. Sebenarnya ini di pertemuan kemarin juga udah kita mention ya. Jadi untuk pindah baris itu bisa menggunakan perintah ini cout endl ya. Biar nanti apa yang muncul di layar yang kalian cetak itu nge-enter ya menuju ke baris di bawahnya, maka bisa menggunakan perintah endl atau bisa juga menggunakan perintah cout kemudian nanti di dalam tanda petik \n ini juga sama, ini akan mengganti baris. Oke, kita kasih contoh. Misalkan di sini saya akan mencetak tulisan cout selamat datang misalkan gitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi perintah misalkan cout di Politeknik Engineering Indorama misalkan gini. Nah, ini biar nggak terlalu ini saya delete dulu. Oke, nah kalau seperti ini ya, nanti maka ketika di running tulisan selamat datang dan di politekniknya itu akan menyatu satu baris. Nah, ya bisa kalian lihat nih, selamat datang di Politeknik Engineering Indorama ini satu baris ya, satu baris. Nah, biar di Politeknik Engineering Indoramanya ini ganti baris ke bawah, maka di sininya kita kasih tambahkan nih di habis selamat datangnya endl gitu ya. Nah, dengan menambahkan ini maka nanti akan ganti baris ke bawah di Politeknik Engineering Indoramanya. Kita running. Tuh ya. Jadi ini di Politeknik Engineering Indoramanya itu berganti baris ke bawah atau boleh dengan \n. Ini endl-nya kita hapus ya. Kemudian kasih \n di dalam tanda petik \n kayak gini. Kemudian saya running. Ya, tuh. Dia ke bawah di Politeknik Engineering Indoramanya. Seperti itu. Mudah ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini perintah-perintah paling basic dulu ya. Gimana? Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, paham ya? Oke, siap. Bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini sampai sini kalian sudah tahu bagaimana cara memanggil library ya.
di file header tadi, kemudian kenapa kita menggunakan using namespace std ya, agar penggunaan cout-nya lebih simpel ya. Kemudian yang ketiga bagaimana mencetak, yaitu dengan perintah cout. Kemudian bagaimana cara ganti baris, bagaimana cara memberikan komen. Sampai saat ini kalian sudah mengetahui itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi tipe data ini fungsinya nanti itu untuk memberi apa istilahnya, memberitahu ya ke komputer bahwa variabel, nah nanti kita akan bahas variabel ya, bahwa variabel yang akan digunakan itu nantinya itu akan diinputkan nilai misalkan berupa angka atau huruf, maka kita perlu tipe data ya. Tipe data itu istilahnya pengelompokan atau pemberian identitas pada sebuah variabel. Apakah variabel itu nantinya itu diinputkan dengan angka atau huruf, atau angka pun nanti yang koma-koma atau seperti apa. Nah itu, makanya kita perlu tipe data. Kemudian kalau variabel itu adalah wadah atau tempat menyimpan sebuah nilai ya. Nah, biar lebih detailnya ya, saya coba jelaskan melalui contoh ya. Misalkan saya mau membuat program ya untuk mencari luas persegi panjang. Nah, untuk mencari luas segi panjang itu, kita kan butuh dua buah input ya. Yang pertama itu input untuk panjang, yang kedua input untuk lebar. Karena luas persegi panjang itu, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Maka kita butuh dua buah input. Karena kita butuh dua buah input, ya jadi gitu ya cara analisisnya, kira-kira ada berapa input nih di program ini yang diperlukan. Gitu. Nah, karena kita akan membuat program untuk mencari luas persegi panjang dan membutuhkan dua input, maka kita akan membuat dua buah variabel. Nah, dua buah variabel, anggap aja variabelnya A, kemudian kita pisah dengan koma, kemudian B, titik koma. Nah, di sini kita berhasil mendeklarasikan dua buah variabel A dan B. Tapi variabel A dan B ini belum jelas identitasnya ya. Kalau di C++ itu perlu identitas yang namanya tipe data. Apakah A ini nantinya akan diinputkan huruf atau A dan B ini mau diinputkan angka. Ya. Kalau mau karena panjang dan lebar itu nanti inputnya berupa angka kan, nanti rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, inputnya itu angka kan, panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa. Nah, maka si variabel A dan B ini perlu kita kasih tipe data. Untuk angka itu tipe datanya integer. Nah, tipe data integer itu ditulisnya int di dalam C++. Jadi, penulisan deklarasi variabelnya itu int A, kemudian dipisah dan int B, dan int B ya. Seperti itu. Jadi di sini kita punya dua variabel, variabel A dan variabel B. Ya. Sehingga nanti untuk membuat programnya tinggal misalkan kita kasih tampilan untuk keterangan untuk menginputkannya, misalkan cout ya, masukkan panjang gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita sein, misalkan ya untuk panjangnya kita gunakan variabel A gitu ya. Oke, kemudian yang kedua cout masukkan lebar, oke, titik 2, kemudian titik koma, maka kita sein. Nah, untuk lebarnya kita menggunakan variabel B misalkan, itu. Kemudian
kita say out hasilnya, perkaliannya. Say out misalkan hasil panjang hasil luas persegi panjang gitu ya. Oke. Rumusnya berarti A kali B. Nah, kayak gini. Sehingga ketika di running nih, saya running. Ntar saya hapus dulu biar clear. Saya running. Nah, nih di sini di dalam program nanti akan menampilkan tulisan masukan panjang. Kemudian kita masukkan angka 7 misalkan gitu ya. Kemudian enter. Tuh. Kemudian muncul lagi setelah di enter masukkan lebar. Masukkan 2 misalkan. Kemudian enter. Tuh. Hasil luas persegi panjang sama dengan 14. 14 itu di mana? Didapat dari 7 kali 2 ya. Jadi ketika di running nih nanti program tuh akan ngebaca ini dulu. Oh, ada 2 buah variabel, tipe datanya int. Int itu untuk angka, sehingga nanti kita akan menggunakan 2 buah variabel ini untuk inputan. Kemudian program akan masuk ke baris selanjutnya ke sini. Muncul kan tadi masukan panjang. Kemudian kita masukkan 7. Nah, 7 itu akan dimasukkan ke dalam A. Dengan perintah sein ya. 7 ini akan dimasukkan ke dalam A. Oke. Setelah masukkan 7 kan di enter, maka nanti 7 itu masuk ke dalam variabel A. Kemudian selanjutnya akan muncul ini, masukkan lebar ya. Kemudian masukkan lebar. Nanti kita masukkan contoh tadi masukkan 2. Ketika di enter 2 ini akan masuk ke dalam variabel B. Oke, setelah di enter masuk ke B dan muncul ini. Hasil luas persegi panjang sama dengan, nah ini. A tuh tadi isinya berapa? 7. Kemudian ini tanda bintang itu kali ya. Kali B. B tadi berapa? 2. Sehingga 7 kali 2 maka ini otomatis hasilnya 14. Seperti itu. Jadi fungsi variabel itu intinya dia itu untuk menyimpan sebuah atau suatu nilai ya. Jadi kemudian tipe data ini yang menyertainya itu sebagai identitas yang nempel di variabelnya itu. Apakah variabelnya itu akan dimasukkan angka, apakah huruf, atau angkanya yang koma-koma, atau boolean ya, true or false atau lain sebagainya. Maka kita perlu tipe data seperti itu ya. Nah, nih, adapun jenis tipe data itu ada banyak banget ya. Nah, ini yang sering dipakai, saya akan coba jelaskan yang sering dipakainya dulu aja. Nah, yang pertama itu ada char. Char itu karakter ya. Jadi, tipe data char itu bisa menampung huruf, cuman hanya bisa menampung 1 huruf. Kalau char itu hanya bisa menampung 1 buah huruf ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada tipe data int ya, atau integer ya. Oke, jadi int itu integer, sehingga nanti data yang dimasukkan ke dalam variabelnya itu hanya bisa menampung berupa angka ya. Jadi hanya bisa menampung berupa angka, dan angkanya itu adalah angka bilangan bulat ya. Ini ya, int ya. Jadi ini int ini untuk menampung angka ya. Ini untuk menyimpan bilangan bulat ya. Kemudian selanjutnya yang sering dipakai itu float. Ini tipe data float. Float itu fungsinya untuk angka yang koma-koma ya, misalkan 2,3. Nah, kalau misalkan kalian menginputkan angka 2,3 ke dalam integer, maka nanti yang kebacanya hanya bilangan bulatnya, hanya 2-nya aja. 0,3-nya nanti nggak bakal ke record. Maka nanti bisa menggunakan float. Nah,
Selain itu, kalian juga bisa menggunakan double. Double ini sama dengan float, cuman jumlah memorinya itu lebih besar. Seperti itu. Oke, ada juga ball, itu untuk boolean, ya, true or false, ya. Jadi itu untuk tipe-tipe data. Oke. Nah, kita coba ini simulasikan untuk tipe data yang lainnya. Contoh, tadi kita sudah mensimulasikan tipe data integer. Nah, sekarang kita ambil studi kasus tetap menggunakan integer, cuma nanti angka yang kita input kita akan menggunakan koma-koma, ya. Atau misalkan di sini jadi pembagian aja, ya. Ini judulnya jangan masukkan panjang lagi. Masukkan misalkan angka pertama, masukkan angka pertama, gitu ya. Kemudian ini masukkan angka kedua, masukkan angka kedua, gitu ya. Kemudian ini hasil. Oke. Nah, ini ada dua variabel, integer A, integer B. Nanti kita akan inputkan ketika diminta masukkan angka pertama, nanti juga akan kita inputkan ketika masukkan ke kedua, dan hasilnya itu merupakan pembagian angka pertama dan kedua, gitu ya. A bagi B. Ya. Kita lihat, kita running. Nih, masukkan angka pertama, saya masukkan misalkan 7, ya. Kemudian masukkan angka kedua, saya masukkan 2. Harusnya hasilnya itu 3,5 kan? Kita lihat enter. Tuh, hasilnya itu 3, ya. Kenapa 3? Karena ini tipe datanya integer. Nah, kalau misalkan ini hasilnya mau 3,5 ya, nanti outputnya, ini ganti tipe datanya jadi float. Nulisnya float, ya, float. Nah, kalau ini pakai tipe data float, nanti hasilnya itu bisa menjadi koma-koma, bisa terbaca, ya. Oke, kita running. Nih, masukkan bilangan pertama 7, bilangan kedua 2. Tuh. Maka nih outputnya muncul 3,5. Seperti itu. Oke. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, kalau misalkan mau nge-input nama itu gimana? Nah, oke. Pertanyaan yang bagus. Nah, sejauh ini kita mensimulasikan inputannya itu berupa angka kan? Nah, Ya. Pertanyaan dari Zaki barusan, bagaimana kalau inputnya misalkan kita mau nginput nama gitu ya, atau kata-kata lah, atau huruf. Nah, untuk menginput nama ya atau kata-kata, itu tipe datanya bisa menggunakan string, ya. String, atau bisa juga menggunakan char, gitu ya. Misal kita akan menggunakan string, kita hapus dulu ini, ya. Misalkan string nama, gitu ya. Saya out, masukkan nama Anda, gitu kan. Maka nanti saya in nama, gitu. Kemudian nanti saya out, misalkan nama saya adalah, gitu kan. Kemudian nama. Nah, oke, kita coba running. Bentar, kelebih ini kurang titik koma, lupa, ini kurang tutup. Oke, kita coba running lagi. Nih, ya. Masukkan nama. Saya coba masukkan Nugraha, gitu ya. Tuh. Nama saya adalah Nugraha. Seperti itu ya. Jadi, untuk menampung sebuah kata ya
itu bisa menggunakan tipe datanya string, atau bisa juga menggunakan tipe data char nama kayak gini. Cuman kalau char dia hanya bisa nampungnya itu 1 huruf. Kan kalau Nugraha itu ada 7 huruf ya. Nah, char ini hanya bisa nampung 1 buah huruf. Nih, saya coba running ya. Ketika saya masukkan Nugraha, maka nanti yang kecetaknya itu hanya huruf N aja. Karena yang kesimpan atau ketampungnya itu hanya N aja. Jadi dia hanya menampung 1 huruf. Ini saya running loh, masukkan nama gitu ya. Saya masukkan Nugraha gitu. Tuh. Nama saya adalah N. Ya, jadi dia hanya berhasil menyimpan huruf pertamanya aja. Jadi hanya bisa nyimpan 1 buah huruf. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya pengen nyimpan Nugraha itu kan 7 huruf. Saya mau nyimpan 7 huruf gitu dengan menggunakan tipe data char. Maka di setelah namanya saya tambahkan sebuah memori dengan menggunakan kurung siku ya, kemudian isi dengan angka 7. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini saya memberitahu bahwa nama ini ya akan dipesan memorinya sebanyak 7 sehingga nanti bisa nampung 7 huruf atau 7 karakter. Ini namanya array ya, dengan menggunakan ini. Nanti kita akan bahas tentang bab array. Tapi setidaknya kalian tahu dulu aja, kalau menggunakan char ingin menampung banyak karakter itu menggunakan kurung siku kemudian diisi oleh angka. Nah, angka ini merupakan jumlah huruf yang ingin kalian tampung. Nih, contoh ya, saya masukin angka 7 gitu ya di kurung sikunya. Saya running. Nih, masukkan nama Anda. Saya masukkan. Saya masuk. Bentar. Oke, saya masukkan sini Nugraha gitu ya. Tuh, maka nama saya adalah Nugraha. 7-7-nya ke cetak karena ketampung ya di variabel nama. Ya gitu. Atau kalau nggak mau pakai ini, pakai apa? Jumlah memori ini ya, bisa menggunakan string variabel. Untuk nama variabel itu bebas ya. Bisa 1 huruf, misalkan string A boleh, string B boleh, string nama boleh, string alamat gini boleh. Jadi penamaan variabel itu bebas ya, asal jangan dimulai dengan angka aja, misalkan 1 nama. Nih, kayak gini jangan. Jadi dimulainya dengan huruf ya. Nama misalkan string A. Jadi penamaan variabel itu jangan dengan angka, misalkan string 56, ini nggak boleh ya. Jadi penamaannya itu harus dimulai dengan huruf, misalkan string email, string nama gitu, seperti itu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Udah lagi yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya mengenai tipe data dan variabel. Ini wajib kalian pahami. Kalau nggak paham nanti kesananya nggak bakal paham. Silakan kalau ada yang tanya. Mau nanya lagi, Pak? Ya, silakan boleh. Ini kan Jaki sambil nyoba juga. Tadi silakan. Jaki udah pakai nama kan. Jaki Arafwi Guna itu kan 3 kata, Pak. 3 kata, tapi yang di print outnya cuma nama Jaki aja. Oke. Pertanyaan yang bagus juga. Jadi itu karena apa? Karena ada spasi. Jadi dengan menggunakan tipe data string ini, kemudian kalian menggunakan untuk inputnya itu menggunakan sein, maka spasi itu tidak akan terbaca, seolah-olah itu akhir dari apa yang diketik, akhir apa yang diinputkan. Misalkan saya Muhammad spasi Nugraha, maka nanti Muhammad aja, karena setelah spasi itu nanti kesananya itu nggak bakal terbaca dengan menggunakan sein. Nah,
kalau kalian mau memasukkan kata-kata yang di dalamnya itu ada sebuah spasi, ada spasi lah intinya gitu ya. Berapapun itu jumlah spasinya, nggak mesti sebuah. Itu proses inputnya ini bisa menggunakan getLine ya, menggunakan sein getLine agar bisa menampung karakter atau ya intinya spasi, bisa menampung spasi, karakter spasi gitu ya. Oke, jadi nanti kalian bisa menggunakan perintah getLine ya. Caranya gimana? GetLine ya, dan dalam kurung sein, kemudian koma nama variabelnya, misalkan nama. Nah kalau gini bisa berhasil. Jangan pakai sin getLine, kita pakai getLine, sinnya pindahin ke dalam kurung. Nah kalau kayak gini bakal bisa berhasil. Oke, saya running. Nggak mau juga ya, harusnya bisa. Oh ya, ininya char, masih char, harus string ya tipe datanya kalau mau pakai getLine. String nama. Oke, nah gini baru berhasil. Nah, gitu kan, masukkan nama Anda. Nih saya masukkan Muhammad Nugraha. Tuh. Jadi ini nama saya adalah Muhammad Nugraha. Jadi ini spasi ini antara Muhammad dan Nugraha ini tetap kebaca seperti itu. Oke. Jadi nanti gunakan ini aja getLine, kemudian dalam kurung sin, koma, ini sein, koma. Setelah itu ini nanti variabel untuk diinputkan si nilainya itu atau nama itu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau tanyakan, silahkan. Ada? Pak, tadi ya, yang buat masukin hasil desimal itu apa? Gimana Jaki? Kan buat yang bilangan itu ada int, integer, kemudian ada float itu untuk koma-koma atau pakai double. Nah yang koma itu? Yang koma-koma. Itu apa namanya Pak? Itu tipe datanya. Tipe datanya. Pakai float bisa, nih kayak gini, float. Misalkan kayak gitu. Pakai float atau misalkan angkanya lebih gede itu bisa pakai double. Float sama double itu sama aja, cuman beda di memorinya aja. Double, misalkan kalau float hanya bisa menampung berapa juta, berapa digit angka gitu. Kalau double itu bisa lebih banyak lagi digit angkanya. Jadi intinya untuk koma-koma itu bisa pakai double sama float. Yang lain silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita praktekkan ya. Silahkan buka kode blocks-nya ya. Kemudian kita praktekkan yang tadi, yang membuat contoh sekarang kita akan bikin program untuk mencari ini aja, luas segitiga aja, luas segitiga ya. Nah, dalam luas segitiga, rumus kita harus tahu dulu rumusnya. Jadi luas segitiga itu panjang kali alas bagi 2 ya. Oke. Berarti untuk mengakomodir nanti hasilnya koma-koma, kita pakai tipe data float ya. Float misalkan. Kita butuh apa aja? Butuh alas kali tinggi. Alas, kita kasih namanya variabelnya alas aja ya. Alas sama tinggi gitu ya. Kemudian cout. Masukkan alas gitu ya. Maka sein alas gitu kan. Kemudian yang kedua masukkan tinggi, cout. Masukkan
tinggi, gitu kan. Kemudian kita sein tinggi, gitu. Kemudian nanti out luas segitiga ya sama dengan apa rumusnya? Alas ya kali tinggi bagi 2 ya. Kita pakai tanda kurung dulu aja. Alas kali tinggi per 2 ini. Oke, kita coba running dulu. Kita cek ada error tidak. Nah, masukkan alas, misalkan alasnya 5. Oke, masukkan tinggi, misalkan tingginya 3 gitu ya. Oke, kemudian enter. Tuh, luas segitiga 7,5 ya. Alas kali tinggi 5 kali 3 15 bagi 2 7,5 seperti itu. Oke, silahkan coba di ininya di rumah. Coba di kode blok masing-masing maksudnya. Kalau ada kendala langsung tanyakan ya. Oke, silahkan dicoba dulu. Pak. Ya, silakan. Mau nanya, ini kan Aldian udah ditulis. Nah, pas di running, ada tulisan total error di IOStream-nya, Pak. Jadi nggak ada kayak gimana? Coba bisa di share screen. Ini online-nya pakai laptop kan? Pakai laptop, Pak. Ya, boleh di share screen biar kita bisa lihat semuanya nih dan bisa saya bantu. Oke, solusinya silahkan. Saya stop dulu ya share screen punya saya. Pak. Oke, ya silakan. Aldian. Udah nggak, Pak? Oke, ini lagi. Coba Aldian ke view lagi. Ada manajemen nggak? Ada manager, Pak. Coba itu. Oh, udah. Oke. Kemudian, nah, yang sekarang aktif itu nih latihan 2. Source, nah main CPP. Klik main CPP. Klik 2 kali. Ini agak nge-lag gini. Jadi muncul desainnya telat. Udah, Pak, ke main CPP. Nah, mana ntar belum kebuka di saya ini. Di share screen-nya. Udah diklik 2 kali mana? Belum. Nah, yang tadi yang untitled 1 itu copy-in aja semua, paste ke sini. Ke main CPP ini. Udah. Mana ntar. Agak ini koneksinya ya. Kemudian habis itu di running. Oh, ya udah, Pak. Bisa. Oke. Udah. Oke. Terpecahkan ya. Oke. Yang lain silakan kalau ada yang masih ada yang ditanyakan lagi, Aldian? Kayaknya segitu dulu aja, Pak. Oke, siap. Yang ya, lain Pak. ya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang masih terkendala. Pokoknya sepele apapun kendala kalian silakan kalian tanyakan atau diskusikan sampai kalian paham. Jangan sampai nanti materi kita lanjut tapi kalian masih belum paham gitu ya materi di pertemuan kali ini. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ditanyakan, yang masih bingung, masih keliru atau lain sebagainya. Nggak usah marah. Bapak mau nanya. Ya, silakan Naya. Di share screen ya, Pak. Oke, siap. Ya. Ini maksud dari yang ini sama yang ini tuh bedanya gimana sih, Pak? Biar enak lihatnya, coba klik kanan Inaya. Ya. Nah, di ruang area kerja itu klik kanan. Ya. Kemudian pilih format use
style. Nah gitu. Oke, gimana pertanyaannya? Oh, yang ini Pak. Nah, itu tuh untuk see out, untuk mencetak. Nah, kalau ini untuk say in. Jadi, say in itu untuk menginputkan, say out itu untuk mencetak. Kalau say in itu nanti ini say in, kemudian tanda itu, jadi nanti ketika di running itu bakal diminta untuk memasukkan nilai, memasukkan sesuatu ke dalam A, gitu. Kayak gitu. Jadi simbol yang digunakan untuk say in itu seperti itu ya, jangan sampai kebalik-balik arahnya itu. Iya, suka kebalik, Pak. Nah, jangan, error pasti, itu aku yakin. Iya, makasih, Pak. Nah, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau yang belum paham. Bapak. Iya, silahkan Dinda. Aku banyak yang errornya. Errornya kenapa? Banyak banget. Coba lihat. Bisa nggak di share screen? Bisa, bentar Pak. Ya, silahkan. Presentasikan sekarang ya Pak? Ya. Jendela apa seluruh layar? Seluruh layar boleh. Ada nggak Pak? Bentar, nah ada. Coba tampilkan ininya, kode blocksnya. Kelihatan nggak Pak? Pertama ya, saya cek dulu. Alas tinggi. Ini errornya masukkan CO, masukkan tinggi. Errornya missing. Itu tanda kutipnya. Sebelum masukkan tanda kutipnya. Yang ini? Masukkan tinggi bawah-bawah. Nah, jadi say out itu harus diapit oleh 2 buah tanda petik. Nah, itu petik 2. Petik buka, kemudian kan itu sebelum titik koma ada petik tutup. Nah, udah oke. Coba running sekarang. Ya. Coba running. Udah berhasil? Udah ya Pak. Oke. Untuk bentar. Errornya itu petiknya kebanyakan. Setelah tinggi jangan ada petik. Nah, itu kan udah petiknya ditutup dekat titik koma. Nah, udah gitu, coba running. Oh iya, satu lagi. Luas segitiga itu belum ditutup petiknya. Tutup setelah sama dengan luas segitiga sama dengan petik tutup. Di sini. Setelah sama dengan. Ini Bapak. Oh. Jadi kan yang mau ditampilinnya sampai sama dengan. Yang kesananya kayak gitu. Gini. Ya, running. Running lagi Pak. Luas segitiga. Masih ada Bapak. Alas kali tinggi terluas segitiga. Luas segitiga say out alas kali tinggi. Errornya apa? Say out itu si tanda kurungnya Pak enggak di bawah. Gimana apa? Tanda kurung yang di sebelah si out itu kan harusnya di bawah si out. Tapi iya, penutup kurung kurawalnya. Dinda, kurung kurawalnya itu pindahin ke baris 13. Kurung kurawalnya. Ya udah. Nah, ke bawah itu kurung kurawal tutup. Nah, kurung kurawal. Salah Pak. Nah, udah, coba running. Gini. Nah, udah oke ya. Ya. Sekarang ya sama-sama sekarang. Makasih, balik Bapak. lagi tadi ke punya Chandra ya. Chandra itu bukan count. Kalau kamu kan itu pakainya count. Di stop lagi share screen-nya. Chandra, halo Chandra. Iya Pak.
itu bukan count tapi cout. Kamu errornya itu count itu untuk menghitung. Tapi COUT bukan COUNT. Oh ya, baik Pak. Sudah Pak. Sudah bisa. Oke, Chandra, paham nggak tapi ini alur programnya, cara menggunakannya? Baik, paham Pak. Oke, Dinda, halo Dinda. Balik lagi ke Dinda nih. Halo Bapak. Kira-kira kamu paham nggak cara menggunakan cout, in, variabel, tipe data? Paham sih Pak, tapi belum terlalu yang paham-paham banget itu Pak. Harus sampai paham banget nih, jangan cuman tahu aja. Iya, karena takutnya nanti kesananya itu agak kesulitan, makanya nanti dipelajari lagi ya Dinda suaranya. Raja, halo Raja. Ya Pak. Gimana, paham nggak Raja? Masih error Pak di sininya. Kayak gimana errornya? Boleh dilihat di share Pak. Ya, siap. Ada Pak. Ada. Oke, saya cek dulu. Oke. Errornya kurang titik koma. Itu ya keterangannya. Oke. Kurang titik koma atau beberapa perseot luas sebenarnya. Oh itu, setelah angka 2 itu kenapa ada garis miring? Harusnya sebelum angka 2 tuh bagi. Sebelum angka 2 ya? Iya, kan bagi 2. Nah, gitu kan. Alas kali tinggi bagi 2. Langsung build and run, Pak. Ya, build and run. Betul. Nah, udah. Nah, ya. Paham nggak nih cara penggunaan in, out, tipe data, variabel? Udah mulai sedikit paham, Pak. Iya, jangan sedikit, harus banyak kan tuh. Iya. Ya, dipelajari lagi ya. Ya, Pak. Oke, siap, bagus. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya bagaimana nih kalau kasusnya seperti ini? Saya di sini nih di contoh ini ya. Nah, di contoh ini saya punya 2 variabel ya. Oke. Ada 2 variabel. Variabel pertama yaitu integer A, ini. Integer A ya. Kemudian variabel kedua itu char B ya. Nah, yang integer A itu saya isi dengan angka 49. Ini oke-oke aja ya, karena A ini bentuknya integer, jadi dimasukin angka ya. Berarti A isinya 49. Nah, tapi B itu kan tipe datanya char. Nah, B ini saya masukin atau input dengan A itu isinya 49 ya. 49 nih A ini. Kemudian 49 ini saya inputkan ke dalam B. Ya. B itu tipe datanya char. Kira-kira outputnya gimana? Error nggak nih? Kalau nggak error, kira-kira outputnya berapa? Silakan, ada yang bisa jawab. Outputnya 49. 49. Salah. Salah. Karena B ini tipe datanya char. Kan char itu hanya bisa menampung karakter ya. Tidak bisa menampung angka. Kalau misalkan B-nya ini integer juga 49, oke, betul. Ya. Udah lagi yang lain. Kira-kira error nggak? Kalau nggak error, outputnya berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kayaknya error sih, Pak. Errornya kenapa errornya? Karena kan yang char itu ngehasilinnya berupa huruf, yang integer berupa angka. Jadi nanti bakal merah nggak? Ada keterangan error merahnya nggak? Kan kalau kayak tadi ya, kalau ada salah gitu ya, ada merah gitu. Ini errornya ini karena nggak pakai titik koma atau karena apa? Kalau ini errornya di baris yang mana? Kalau ada. Ayo.
Yang B sama dengan A kayaknya Pak. B sama dengan A? Enggak, kalau kata saya Pak. Kita coba ya. Nah, Siap. kita langsung coba nih, kita langsung running. Kita hapus. Misalkan saya punya integer A, kemudian punya char B gini ya. Kemudian saya masukkan A sama dengan 49 gini kan. Kemudian saya masukkan B dengan A gitu kan. Saya say out. Kalau di say out A itu hasilnya 49 ya, benar. Kalau di say out B hasilnya kita lihat nih, kita running. Ini nggak ada error. Cuman lihat outputnya. Nah. Outputnya 1. Kenapa 1? Ayo, kenapa 1? Ada yang tahu? Aneh ya? Pak, Ya, kan yang A itu integer, betul. hasilin angka. Untuk Nah, menampung angka, betul. Terus yang char itu kan kata Bapak char itu cuman bisa karakter itu cuman bisa nampilin 1 huruf. Nah, di situ kan perintahnya A sama dengan 49. Terus B sama dengan A. Nah, itu kan kita minta programnya A itu sama dengan berapa, integernya kan 49. Nah, kalau yang B itu A, jadi cuma ngasilin 1 gitu nggak Pak? Iya, tapi kenapa yang keluarnya, yang munculnya angka 1 bukan angka 4 kalau emang hanya bisa ini? Bukan angka 4. Iya, nih outputnya nih, kelihatan kan? Ya. Nih, kita saya giniin. Nah, saya running lagi. Nih, kalau yang A nih outputnya bener ya 49. Nih, yang A bener nih 49 nih, yang say out A ini ya. Yang say out B nih kok munculnya 1 nih. Saya ganti deh angkanya nih menjadi 72 gitu ya. Kira-kira say out B-nya jadi apa? Jadi berapa atau apa? Masih tetap Apa? Masih 1. Oke, kita running ya. Tuh, outputnya huruf H. Ayo. Saya ganti nih A-nya menjadi misalkan 90. Outputnya berapa? Kalau yang A-nya ini 90 kan? Nah, ini yang B-nya nih, outputnya bakal jadi apa? Nah, kita coba. Apa perusahaan error? Ini kenapa jadi tiba-tiba error? Saya running lagi ya. Nah, tuh. Kalau 90 outputnya Z nih. Kalau A-nya saya ganti 90, B jadi Z. Ada yang bisa jawab, Sob? Silahkan. Sob, yang bisa jawab jago. Kenapa nih bisa kayak gitu? Gimana? Ada ide? Silahkan, Sok. Siapa ini? Yusuf mau nyoba Pak. Oh, oke, boleh Yusuf. Kenapa? Mungkin Pak, ini kan si integral ini itunya 90. Nah, si caranya kan isinya Z mungkin. Karena si integralnya cuma bisa ngasilin angka. Nah, kan nggak berhubungan sama si char. Jadi si charnya juga ngasal gini jawabnya. Enggak ngasal, ada polanya ini.
Benar nggak? Oh, enggak ngasal. Tidak menentu gitu. Nentu. Nih, saya kembaliin lagi angka ini 49 ya. Keluarnya bakal 1 lagi nih. 49. Iya, saya running ya. Si B-nya itu outputnya bakal 1. Tuh, 1. Saya ganti 70. 70 itu bakal H loh keluarnya. Nih. PF ya. Kalau 72 baru H. Nih 70 F, 71 itu G. Nih saya running lagi 71 ini G keluarnya. Tuh. Kayak gitu. Ayo, ada yang bisa jawab? Taluk semuanya taluk. Oke. Kalau nggak ada yang bisa jawab, ya gimana? Ada yang mau jawab? Kayaknya kenapa menurut Jaki ya, kalau misalkan ya itu hasilnya 1 waktu di integernya A sama dengan 49 karena 49 itu nilainya 1, terus 52 1 3 4 5 gitu. Terus juga tadi yang 70 F, gitu kan. F besar, huruf besar F-nya. Yang 69 itu E, 68 D. Gitu Pak. Iya, kenapa bisa gitu? Itu dari mana itu dapat itu tuh? Kalau 41, atau kalau 70 dapatnya F, 71 G. Itu dari mana itu tuh? Kok bisa 70 itu G, F gitu? Iya. Gak tau Pak. Gak tau. Oke. Ada lagi sebelum saya kasih tahu? Gak ada. Kayak jadi gini ya. Ada namanya kode ASCII ya. Jadi ketika kalian tadi A itu integer, B itu char. Nah, contoh ketika A itu diinput oleh 70. Nah, nih saya ini dulu. Ketika A diinput 70 ya. Kemudian di situ kalian menemukan hasil dari B-nya itu huruf F. Karena ini 70 itu ini huruf F nih. Ya. Huruf F besar. Ini angkanya. Jadi kalau kalian mengconvert sebuah integer, maka nanti keluar caranya itu ini CHR-nya. Jadi kalau kode angkanya itu misalkan tadi 49 keluar 1, nah ini karena char ya, kode ASCII dari 49 karakter ke 49 itu angka 1. Karakter ke 70 itu huruf F besar. Kalau F kecil itu 102 ya. Nih. Kayak gitu. Jadi yang muncul ketika sebuah angka dimasukkan ke dalam char, yang muncul adalah karakter-karakter dari ASCII ya, kode ASCII gitu, seperti itu. Jadi meskipun keluar angka 1 nih, B1, tapi 1 ini bukan angka. 1 ini karakter. Bedanya apa? Bedanya kalau angka itu bisa dikalkulasi kali bagi tambah kurang. Kalau karakter nih nggak bakal bisa dikali bagi tambah kurang. Jadi karakter 1, karakter F, S, T, G, H kayak gitu. Kayak gitu ya. Gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, jadi seperti itu. Jadi kenapa munculnya tadi huruf angka? Nah, itu adalah dari karakter ASCII-nya. Nih, contoh. Saya mau mencetak huruf N kecil, berarti 110 ya. N kecil, berarti ini saya ganti 110. 110. Maka keluarnya nanti bakal N kecil. Si B-nya ini. Coba running.
Tuh, N kecil ya keluarnya. Oke, seperti itu. Atau boleh juga kalau kalian pengen ngecek karakter tertentu gitu ya. Nah, caranya gini. Nih, saya tambahkan nih baris di sini. Misalkan kalian pengen tahu nih, kode ASCII dari 100 itu berapa? Caranya gini, cout, kemudian char ke 100 dalam kurung 100. Nah, kayak gini. Nah, nanti akan memunculkan karakter ASCII ke 100. Untuk running ya. Tuh, ke 100 itu D. Kayak gitu. Atau mau tahu karakter ke 70. 70 tadi F ya. Oke, kita coba running lagi. Karakter ASCII ke 70. Tuh, F. Kayak gitu. Bisa juga langsung gitu ya. Char ke 70. Karakter ke 70. Jadi char ini ketika dimasukkan dengan angka akan mencetak si urutan karakternya di ASCII. Ya. Seperti itu. Sampai sini, silakan ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya coba ini ya, bahas mengenai variabel. Ya. Tadi sebenarnya udah, cuman ini sedikit saya ulas saja, takut ada yang kelewat ya. Jadi intinya variabel itu merupakan wadah atau tempat menyimpan suatu nilai ya. Kayak tadi ya, kita bikin variabel namanya namanya alas, namanya tinggi atau A atau B ya. Seperti itu. Jadi nanti si variabel itu fungsinya nanti untuk kita inputkan, untuk kita masukkan nilai ya. Jadi intinya variabel itu gambarannya itu kayak gelas lah atau mangkok atau wadah lah untuk menampung suatu nilai ya. Nah, untuk menulis variabel harus disertai tipe data itu ya, tadi sudah kita jelaskan. Jadi harus ada tipe data yang mengiringi, khusus untuk di C++ ya, karena nanti ada bahasa pemrograman lain yang nggak perlu mendeklarasikan tipe data. Tapi di C++ ini harus di-update atau sebelumnya diikuti oleh tipe data, apakah integer, apakah string, atau char, kayak gitu ya. Oke, ini scoop ya. Jadi nanti kita akan belajar scoop di next pembahasan. Kemudian ini define itu untuk membuat atau mendeskripsikan variabel konstanta. Variabel konstanta itu variabel yang nilainya tidak dapat berubah-ubah ya. Oke, kita langsung by demo program aja. Contoh kayak gini, saya ini punya variabel A, tipe datanya integer. Nah, kayak gini. Nah, ini saya punya integer A gitu ya. Kemudian A ini saya isi dengan 70. Maka outputnya adalah 70 gitu ya. Nah, kita running, tuh outputnya 70 ya. Nah, kemudian di bawahnya saya isi lagi A dengan misalkan 58. Maka output A ini berapa? Silakan, ada yang tahu? Outputnya berapa nih A kalau saya running? Pak. Kenapa 128? Ditambah. Ya nggak ada, ini nggak ada proses penambahan. Ada lagi yang mau jawab, yang lain? Ada? Nggak ada. Oke, ini kalau seperti ini outputnya itu 58. Kita running ya, kalau nggak percaya. Nih, outputnya 58. Jadi, alurnya itu kan ini dideklarasikan integer A. Kemudian A ini diisi 70 kan? Tadi di say out, maka keluar 70.
Tapi di sini kita memasukkan lagi A dengan nilai 58. Jadi nilai yang ditampung oleh A yang sebelumnya itu di-replace atau diganti dengan nilai yang terakhir diinputkan, yaitu 58. Sehingga 70-nya dibuang, 58 dimasukkan ke A. Jadi si variabel itu nilainya ini fleksibel. Maksud fleksibel itu bisa diganti kapanpun. Pokoknya yang diambil itu yang action yang terakhir. Contoh di sini saya bikin lagi A sama dengan 10. Maka nanti yang akan dimasukkan ke dalam A ketika dicetak itu A itu isinya udah menjadi 10. Bukan 70, bukan 58, tapi udah 10 karena yang terakhir ini. Karena kan pemrograman terstruktur itu linear ya, dari atas, kemudian ngecek ke sini, ngecek ke sini, kemudian ngecek ke sini. Maka yang diambil itu yang terakhir. Jadi A ketika di running ini isinya adalah 10. Kayak gitu. Nah, 10 kan. Oke. Jadi intinya yang diambil yang terakhir ya. Awalnya sih A isinya emang 70, setelah itu dibuang, diganti dengan 58, habis itu 58 di-replace dengan 10. Habis itu nggak ada yang nge-replace lagi kan 10, maka isi terakhir A adalah 10. Kayak gitu. Atau boleh juga sistemnya itu substitusi. Misalkan di sini saya bikin variabel lagi namanya B ya, integer B. Nah, misalkan A ini mau B ini nilainya mau diambil dari A, tinggal B sama dengan A ya. Maka nanti ketika di say out B isinya itu 10 ya. Biar nggak bingung saya hapus dulu ini. Nah, isinya B itu akan 10 karena B itu nilainya ngambil dari isi A itu 10. Boleh juga kayak gini, sistem pemberian nilai pada sebuah variabel. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, siap. Nah, selanjutnya ketika nah ini namanya deklarasi ya. Jadi deklarasi itu kayak nih saya memesan 2 buah inputan AB dengan tipe data integer. Ini namanya deklarasi. Nah, ketika deklarasi, ketika kalian membutuhkan inputan misalkan 3 atau 4 dengan tipe datanya integer semua, pendeklarasiannya boleh ke samping kayak gini. A, B, kemudian C gitu ya. Jadi nanti si variabel A, ini variabel B, ini variabel C memiliki tipe data integer. Atau boleh juga satu-satu, cuman lama sih. Kayak gini boleh juga integer A, bikin lagi integer B, bikin lagi integer C, gini juga boleh, bisa. Cuman kalau gini kan nggak efektif. Enakan ke samping, tinggal pisah dengan koma aja B gitu ya. C, nah gini. Tapi ketika kalian memiliki tipe data yang berbeda, nggak bisa. Misalkan kalian mau bikin tipe data char gitu ya. Misalkan char D, ini nggak boleh, ini bakal error. Kalau tipe datanya berbeda, itu harus bikin lagi di bawah char, misalkan E gitu. Nah, gitu. Si E ini atau float gitu, kalian bikin float F, kalian F-nya itu di sini, nggak bisa. Terus kalian tambahkan gini float, jadi nggak bisa, ini bakal error. Kalau tipe datanya berbeda, itu bikinnya harus ke bawah ya, ditutup dulu dengan titik koma, float misalkan F, kayak gini. Ini aturan penggunaan tipe datanya, tipe data dan variabel, seperti itu cara mendeklarasikannya, aturannya. Oke, nah adapun kan tadi kembali lagi ke yang tadi ya, yang A. Yang A ini, nah bisa nilainya berubah-ubah, yang diambil itu yang terakhir. Kalau kalian misalkan pengen si variabel A atau variabel apalah gitu ya, nama variabelnya, nilainya itu harus fix, nggak boleh diganti. Jadi ketika misalkan nih A 10, terus di bawahnya saya isi lagi A sama dengan 50 gini,
harus misalkan nilai A itu harus 10, nggak boleh diganti-ganti. Kalau kayak gini kan masih bisa diganti nih. Kalau dicetak ini nilainya bakal jadi 50 kan. Nah, ada namanya konstanta. Konstanta itu dengan nilai variabel itu nggak bakal bisa diganti. Ya. Nah, untuk membuat variabel konstanta itu bisa menggunakan perintah define. Ya, kayak gini. Nih, contohnya define. Ya. Contoh, saya mau bikin variabel, nah ngedeklarasiinnya di atas biasanya ya. Jadi perintahnya itu define ya, pakai tanda pagar. Define. Di sini nama variabelnya contoh untuk X ya, nama variabelnya X, kemudian spasi angkanya misalkan 15 gitu ya, koma. Maka ini variabel X ini ya, nilainya itu tidak akan bisa diganti-ganti seperti A ya. Nih, saya running dulu ya yang A. Ini kan yang A yang terakhirnya itu 50, maka outputnya bakal 50 ya yang A. Enter total. Error. Kenapa jadi error? Integer. Nah, si A ini menjadi 50 ya, karena yang terakhir diinputkan ke dalam A 50. Kita cout X ya, MDL. Kemudian saya running, maka X ini nilainya berapa? 15 ya. Jangan ditutup titik koma kalau yang di define tuh. Nih X 15. Nah, bagaimana ceritanya kalau X-nya ini saya rubah kayak A gini ya. Saya rubah X-nya jadi 30 gitu ya. Nih, bagaimana ceritanya kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini ini bakal error karena X ini udah di-define dengan isi nih 15. Jadi X ini nggak bisa diganggu-gugat, isinya pasti 15. Nih, kalau diginiin di X sama dengan 30 maka akan error. Tuh, ya. Nih, error ya. Karena apa? Karena X ini sudah dipatenkan isinya 15. Ya, di-define. Ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh ditanyakan mengenai variabel tipe data. Boleh, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, untuk materi kita mungkin pertemuan hari ini sampai di situ ya. Tipe data dan variabel dan struktur di pemrograman C++. Jadi nanti kalian rumusnya biar kalian cepat paham, jago gitu ya, di luar kepala gitu ketika memprogram. Caranya kalian harus sering-sering mencoba, latihan. Meskipun yang kalian coba itu nggak paham ya. Jadi misalkan kalian dari buku, dari internet ada program, ya kalian ketikkan, kalian coba, kemudian kalian running sampai berhasil. Kalau ada error, perbaiki errornya. Coba-coba aja. Meskipun nggak paham, tahapan awalnya kayak gitu aja untuk belajar ya. Coba-coba aja, sok ketikan, sering-sering aja, bikin itu jadi habit, jadi terbiasa buat kalian ngetikin program. Ya. Nanti kalau udah terbiasa, nanti kalian bakal enak gitu ya program. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita kali ini ya.
Terima kasih atas partisipasinya di kelas algoritma pemrograman pada pertemuan kedua ini. Nanti banyak-banyak latihan, mudah-mudahan kalian bisa cepat beradaptasi dan cepat dalam penangkapan materi dan pemahamannya ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.